Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertatap online kembali, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu pemerintah. Yang di mana pada ilmu pemerintahan ini ada submateri tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, maka alangkah baiknya kita mengembangkan salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang sistem pemerintahan ataupun tentang ilmu kepemerintahan ini, yaitu tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati laisa takhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzinar tadha lahum wala yubadzillanahum min ba'di khaifihim amna ya'budunani la yurikuna bisyai'an wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama-agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukanku sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa yang kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Artinya di sini sudah dijelaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah ataupun berkuasa di muka bumi. Itu dijelaskan bahkan sebelum orang-orang yang berkuasa. Di sini menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan pun dibahas dalam ajaran Islam. Dan ini salah satu ayat ini membahas tentang bagaimana sistem kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia akan menjadi berkuasa di muka bumi. Mungkin kalau tidak berkuasa menjadi anggota politik ataupun tidak berkuasa di kepemerintahan, mungkin menjadi khalifah bagi dirinya sendiri ataupun bagi keluarga kecilnya. Itu salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang sistem pemerintahan. Lanjut, maka dari itu kita harus paham terlebih dahulu pengertian dari pemerintah. Apa itu pemerintah sih? Nah, pemerintah itu menurut W.E. Shairey itu adalah organisasi negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan. Jadi organisasi negara yang memperlihatkan dan menjaga kekuasaan itulah pemerintah. Sedangkan sebuah negara, biasanya pemerintah itu memerintah sebuah negara, maka pengertian negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau governed oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan kontrol monopolistik dari kekuasaan yang sah. Jadi itu adalah pengertian dari pemerintah dan negara. Kemudian sebelum kita membahas tentang ilmu pemerintahan lebih lanjut, maka kita harus mengerti ilmu pemerintahan ini dari segi keilmuan itu ranahnya dari mana sih? Maka dari segi ilmu ini termasuknya ilmu sosial. Jadi ilmu pemerintahan itu termasuk ilmu sosial. Dan kemudian ilmu sosial itu dibagi berbagai macam. Nah, salah satunya adalah ilmu pemerintahan. Itu ada ilmu politik, negara, hukum tata negara, dan lain-lain. Setelah dari ilmu pemerintahan, ada namanya bidang-bidang di dalamnya. Dan salah satunya adalah bidang keenam, yaitu bidang hubungan-hubungan pemerintahan. Jadi antara pemerintahan itu ada hubungan-hubungan di dalamnya. Dan di dalam bidang hubungan-hubungan pemerintahan, itu ada misalnya poin yang 6.1-nya itu adalah sistem pemerintahan. Bagaimana sistem pemerintahan itu terjadi? Lalu kemudian dalam sistem pemerintahan di Indonesia itu setidaknya ada 7 pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama saya bahas sedikit saja, nanti kita akan bahas secara lebih terperinci. Yang pertama itu adalah Indonesia
adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ataupun dalam istilahnya disebut Rechtsstaat. Jadi Indonesia ini adalah berdasarkan hukum. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang sistem konstitusional di Indonesia. Ini lanjutan dari pembahasan tentang konstitusi dari beberapa minggu kemarin. Lalu kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang kekuasaan negara tertinggi itu adalah rakyat. Kenapa rakyat itu kekuasaan tertinggi? Nah, kita bahas. Lalu yang keempat, kita akan membahas presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Jadi letaknya itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi antara presiden, DPR, dan MPR. Semuanya sama. Lalu kemudian yang kelima, itu kita akan bahas tentang bagaimana presiden itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Loh, kok tidak bertanggung jawab kepada DPR? Nanti kita bahas. Lalu yang keenam, kita akan membahas tentang bagaimana menteri negara. Jadi menteri negara itu adalah pembantu presiden. Dan yang selanjutnya, menteri negara itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Lalu kok seperti itu nanti kita bahas. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Jadi kekuasaan kepala negara itu tidak terbatas. Apa itu pengertian tidak terbatas? Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Ini saya catat dari bukunya Profesor Dr. Khailan tentang PPKN di perguruan tinggi. Halaman 88 sampai 91. Nanti silakan kalian baca bukunya untuk lebih jelas lagi membahas tentang ini. Langsung saja kita bahas poin yang pertama, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Nah, atau kata lainnya adalah sistem negara hukum. Bagaimana sistem negara hukum di Indonesia? Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 Bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, yang tercantum juga dalam pasal 1 ayat 3 yang berisi tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Bab 1 Pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang di mana negara hukum itu adalah negara yang termasuk di dalam itu pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun itu harus dilandasi oleh peraturan hukum atau misalnya harus bertanggung jawab pada hukum. Jadi misalnya pemerintah di kita ataupun lembaga-lembaga negara yang ada di kita itu dalam segala tindakan itu harus dilandasi dari peraturan hukum dan juga nantinya apapun yang dilakukannya itu harus bertanggung jawab secara hukum. Jadi aturan mainnya adalah hukum. Itu secara sederhana. Maka nantinya hukum negara hukum di kita itu dibagi menjadi dua macam secara sederhana. Ada negara hukum yang formal, ada negara hukum yang material. Nah, negara hukum yang formal itu adalah negara atau pemerintah harus melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah. Ini juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lalu kemudian yang kedua ada negara hukum secara material, yaitu di mana negara ataupun pemerintah itu harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya. Jadi negara hukum itu bisa dibagi menjadi secara hukum formal dan material. Yang di mana-mana keduanya itu diturunkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, kita harus mengerti terlebih dahulu tentang konsep sistem hukum di Indonesia. Jadi kan secara garis besar kenapa kita berdasarkan negara hukum, selanjutnya kita harus paham tentang konsep sistem hukum di Indonesia yang di mana sistem ini memiliki setidaknya 4 subsistem. Nah, subsistem yang pertama itu adalah jiwa bangsa Indonesia. Jadi sistem hukum di Indonesia itu harus sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Ya, misalnya yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yang ketimuran, yang menghargai norma-norma yang ada di Indonesia, yang beragam, berbeda-beda, tapi tetap satu jiwa dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, itu ada namanya struktur hukum. Yang di mana struktur hukum itu yang berisi ataupun membahas tentang segala bentuk hukum yang ada di Indonesia ataupun bentuk pelaksana hukum. Misalnya pengadilan ataupun penegak hukum seperti polisi, TNI, itu kan struktur hukum. Bagaimana tugas, peran, dan fungsinya itu dibahas dalam struktur hukum. Lalu yang ketiga ada namanya substansi hukum, yang dimana kita harus paham dan mengerti untuk apa hukum itu diadakan ataupun substansi hukum itu untuk apa. Misalnya salah satunya adalah untuk menegakkan keadilan. Lalu yang terakhir ada namanya budaya hukum.
Nah, budaya hukum ini adalah tanggapan dari masyarakat ataupun warga negara dalam memandang hukum tersebut. Misalnya nanti ada budaya hukum di Indonesia itu mungkin berbeda dengan budaya hukum yang ada di selain negara Indonesia ataupun negara tetangga dan lain sebagainya. Nah, itu secara sederhana konsep sistem hukum di Indonesia. Lanjut, kita membahas pada poin yang kedua, yaitu adalah sistem konstitusional. Di mana pada sistem konstitusional ini, pemerintah itu berdasarkan atas sistem konstitusi ataupun hukum dasar. Lalu kemudian pemerintah itu tidak bersifat absolut. Artinya kekuasaannya yang tidak terbatas. Artinya pemerintahan kita itu tidak harus absolut. Artinya ada batasan-batasan. Misalnya presiden ada batasannya, MPR ada batasannya, DPR ada batasannya, yudikatif misalnya pengadilan dan lain sebagainya itu ada batasannya. Tidak absolut. Lalu yang selanjutnya, sistem ini menegaskan bahwa cara pengendalian pemerintahan itu dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi. Yang misalnya ketentuan itu adalah produk dari konstitusional itu sendiri. Yang dimana misalnya ada namanya TAP MPR, undang-undang, dan sebagainya yang saya sudah bahas di bab dari konstitusi. Silakan buka lagi tentang bab konstitusi. Maka dari itu sistem ini adalah memberikan ataupun menegaskan lagi bahwa sistem negara hukum itu seperti yang dikemukakan sebelum-sebelumnya. Misalnya harus berdasarkan hukum. Pemerintahan di kita harus taat hukum. Pemerintahan kita harus bertanggung jawab berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu. Lalu kemudian dengan adanya landasan kedua sistem hukum negara dan sistem konstitusional, maka diciptakan adanya sistem mekanisme hubungan ataupun ada hukum antar lembaga negara. Misalnya lembaga satu bekerja sama dengan lembaga yang lain. Misalnya KPK sebagai garda terbang memberantas korupsi itu tidak bisa sendirian. Misalnya harus bisa bekerja sama dengan lembaga tinggi lainnya, misalnya dengan kepolisian untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ataupun misalnya presiden tidak boleh misalnya mengeluarkan perpres secara sembarangan misalnya, ataupun peraturan presiden sembarangan, harus misalnya berkonsultasi dengan DPR. Baru dari itu, ataupun DPR misalnya tidak boleh langsung mengeluarkan undang-undang ataupun kebijakan budgeting dan sebagainya sebelum misalnya disepakati oleh presiden. Itu merupakan salah satu bentuk mekanisme hubungan dan hubungan antar lembaga negara yang sekiranya ini dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri, yang artinya dapat memperlancar pelaksanaan dalam cita-cita nasional. Yang tadi misalnya cita-cita nasional kita dan yang disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu dapat terwujud. Itu adalah bagaimana pembahasan tentang sistem konstitusional. Saya akan ngebahas secara panjang karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Lanjut kita bahas di bab yang ketiga. Itu membahas tentang bagaimana kekuasaan negara tertinggi itu adalah rakyat. Kok rakyat bisa menjadi kekuasaan negara tertinggi? Sebelumnya, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu disampaikan bahwa kedaulatan rakyat itu dipegang oleh suatu badan. Jadi dulu itu kedaulatan rakyat itu dipegang oleh suatu badan namanya MPR. Nah, kemudian sebagai penjemahan seluruh rakyat Indonesia, MPR ini atau majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan nantinya ada menetapkan GBHN. Yang dimana misalnya MPR ini mengangkat kepala negara atau presiden dan wakil presidennya. Lalu kemudian majelis atau MPR ini yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan presiden misalnya harus menjalankan haluan negara menurut GBHN ataupun garis besar haluan negara yang sudah ditetapkan oleh MPR. Dulu seperti itu. Lalu kemudian hal ini diamandemen pada tahun 2002. Yang dimana bentuknya ataupun bunyinya itu dirubah bahwa kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Ya, bukan lagi misalnya dipegang oleh satu badan MPR, tapi benar-benar kekuasaan tinggi itu di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bukan dilaksanakan oleh suatu badan seperti MPR sebelumnya, tapi misalnya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2. Nah, hal ini berarti terjadi reformasi kekuasaan tertinggi di negara kita. Sejak saat itu misalnya tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari rakyat. Nah, maka dari itu esensinya tetap misalnya walaupun misalnya
bisa aja kita tetap terwakili oleh lembaga tinggi itu, tetap esensinya rakyat Indonesia lah yang memiliki kekuasaan. Maka misalnya setelah amandemen tersebut, maka peran fungsi dari MPR itu sedikit berkurang. Yang hanya misalnya tugasnya memiliki kekuasaan untuk merubah undang-undang dasar. Lalu kemudian melantik presiden dan wakil presiden sesuai dengan masa jabatannya. Ataupun bisa menurunkannya jikalau melanggar konstitusi. Maka dari itu, pemilihan presiden pun itu dipilih oleh rakyat sesuai dengan amandemen tersebut tahun 2002, itu pasal ke-6A ayat 1. Dan itu jelas bahwa kekuasaan negara tertinggi itu adalah rakyat, bukan MPR, apalagi presiden, apalagi DPR, dan seterusnya. Lanjut kita ke pembahasan yang keempat, yaitu membahas tentang bagaimana presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping DPR dan MPR. Jadi kalau kita bayangkan itu presiden, MPR, dan DPR itu sama posisinya. Yang di atas itu adalah justru rakyat. Jadi di atasnya rakyat, di bawahnya ada MPR, DPR, dan presiden, misalnya, ataupun eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Mahkamah Konstitusi dan sebagainya yang merupakan bagian dari yudikatif. Nah, lanjut membahas tentang hal ini, itu menjelaskan bahwa kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 sebelum dilakukan amandemen itu dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar sebagai berikut misalnya. Misalnya yang di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. Kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Nah, berdasarkan Undang-Undang 45 secara amandemen, presiden itu merupakan penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR. Jadi badannya itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sama. Yang paling tinggi itu adalah rakyat. Misalnya eksekutif, bagian dari eksekutif misalnya presiden, menteri, kemudian legislatif itu MPR, DPR, DPRD dan lain sebagainya, atau DPD. Kemudian yudikatif itu misalnya lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Itu adalah pembahasan dari bab keempat. Nah, presiden itu hampir sama, merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi di samping MPR dan DPR. Nah, lalu kemudian pembahasan yang kelima itu adalah presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR ini. Nah, bahwa dalam sistem Undang-Undang Dasar 45 ini sebelum di amandemen, kenapa saya jelaskan sebelum dan sesudah, biar kalian ada perbandingan bagaimana sistem sebelum dirubah. Pada saat dulu zaman Orde Baru misalnya zaman Soeharto, dan setelah reformasi, setelah ada perubahan. Setelah Soeharto misalnya dibelikan. Nah, dalam sidang Undang-Undang 45 amandemen ini jelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45, namun misalnya dalam Undang-Undang 45 hasil amandemen 2002 ini juga memiliki isi yang hampir sama. Nah, jadi tidak ada perubahan secara signifikan tentang presiden yang tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Cuma misalnya kita bahas saja hasil amandemennya, yaitu di samping presiden adalah DPR, presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang. Artinya nanti misalnya ketika presiden ingin membuat sebuah undang-undang, itu harus mendapat persetujuan dan misalnya harus digodok dulu dalam DPR. Karena fungsi DPR salah satunya adalah membuat sebuah kebijakan ataupun undang-undang. Nah, ini termaktub dalam Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1. Dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi kalau kita ketahui sekarang misalnya yang lagi heboh tentang APBN kita yang akan digunakan untuk pembangunan misalnya untuk infrastruktur. Nah, ini kan seharusnya kan dianuh dalam Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1. Yang sesuai misalnya dengan Pasal 23 tentang perumusan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN ini yang tidak bisa sendirian oleh presiden, tetap harus mendapatkan ataupun dikaji terlebih dahulu oleh DPR. Nah, itu ya. Maka dari itu misalnya presiden harus bekerja sama dengan DPR. Tetapi misalnya yang membedakannya itu presiden itu tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Artinya kedudukan presiden ini tidak tergantung oleh DPR. Memang harus bekerja sama antara presiden dan DPR, tapi tidak harus presiden itu bertanggung jawab terhadap DPR. Ya, jadi karena peran dan fungsinya berbeda. Presiden itu kan eksekutif, DPR itu adalah legislatif. Tapi kedua-duanya harus bekerja sama.
Tapi dalam undang-undang ini presiden tidak harus bertanggung jawab terhadap DPR. Itu adalah poin yang kelima. Lanjut kita bahas poin yang keenam yang membahas tentang menteri negara adalah pembantu presiden. Lalu kemudian menteri negara juga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Loh, kok tidak bertanggung jawab kepada DPR? Nah, ini dijelaskan dalam amandemen tahun 2002 juga yang merupakan penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 45 yang dimana pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen 2002 yang dimana berisi presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahnya itu dibantu oleh menteri-menteri negara. Jadi presiden itu tidak bisa bekerja sendiri, maka dia misalnya dibantu oleh menteri yang di mana misalnya lanjutannya menteri-menteri negara itu tidak harus bertanggung jawab kepada DPR. Kenapa? Karena menteri itu dalam peraturan itu disebutkan menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap presiden karena dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Makanya nanti ada istilah reshuffle ataupun pergantian menteri. Itu bisa terserah presiden. Bisa misalnya setahun sekali ataupun 2 tahun sekali ataupun bisa misalnya triwulan 3 tahun sekali ataupun misalnya satu periode tidak diganti. Itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena sejatinya menteri itu adalah pembantu presiden. Jadi kan presiden menilai mana yang lebih cocok untuk membantu dia dalam menangani kasus-kasus ataupun permasalahan yang ada di negara kita. Itu secara sederhananya bagaimana menteri negara itu pembantu presiden dan menteri negara itu tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Dan yang ketiga yang saya lupa mencatatkan, menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Lanjut kita bahas poin yang ketujuh, yaitu kekuasaan kepala negara itu tak terbatas. Apa arti tidak tak terbatas itu? Artinya, subsistem yang kita bahas ini secara tidak eksplisit dalam Undang-Undang 45 Amandemen 2002 itu masih sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 45. Misalnya, presiden dan wapres itu dipilih oleh rakyat secara langsung, ya kan? Makanya ada pemilihan umum yang dilakukan 5 tahun sekali. Nah, ini sesuai dengan amandemen tahun 2002 pasal 6 ayat 1. Maka dari itu dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara di kita, presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR. Kalau dulu kan merupakan mandataris MPR. Tapi sekarang presiden itu merupakan salah satu bentuk lembaga negara yang sejajar dengan DPR dan MPR. Artinya dia salah satu bentuk kekuasaan tinggi yang derajatnya sama dengan MPR. Ya, tapi misalnya, jikalau presiden melanggar undang-undang ataupun undang-undang dasar, maka MPR dapat melakukan impeachment ataupun dapat pemakzulan ataupun diberhentikan ataupun digulingkan. Nah, ini berdasarkan apa? Bisa misalnya melanggar undang-undang dasar atau undang-undang dasar negara. Misalnya melakukan korupsi. Karena korupsi adalah salah satu extraordinary crime ataupun kejahatan yang sangat luar biasa. Kalau ada misalnya ada presiden yang korupsi, maka itu boleh diberhentikan melalui undang-undang ataupun undang-undang dasar. Lalu kemudian arti impeachment itu adalah proses penjatuhan dakwaan oleh DPR ataupun bahan legislasi kepada pejabat tinggi negara. Itu berarti bisa dilakukan oleh DPR misalnya tadi dan juga MPR melalui tadi berdasarkan undang-undang dan undang-undang dasar apabila misalnya melanggar undang-undang dan undang-undang dasar 1945. Saya rasa itu saja pembahasan tentang sistem pemerintahan dan ilmu pemerintahan di kita, yang dimana kalau Anda ingin lebih banyak membahas tentang hal ini atau lebih tahu tentang hal ini, silakan. Saya mengambil 2 dari buku yang paling utama yang membahas tentang hal ini, itu dari bukunya Inu Kencana Syafi'i tentang pengantar ilmu pemerintahan. Kemudian yang kedua dari bukunya Prof. Kailan tentang PPKN untuk perguruan tinggi. Yang kedua buku ini membahas tentang yang tadi saya jelaskan secara singkat tadi, yang juga akan kalian bahas secara lebih terperinci. Itu saja, maka kita akhiri saja misalnya video ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Astaghfirukum jami'an,
Sobron kamilan, aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.